Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Seorang begal payudara diringkus. Jalan antar kabupaten rusak parah. Nasi tiwul naik tahta masuk restoran. Seorang begal payudara di Lampung Utara, Senin siang ditangkap polisi. Tersangka berinisial AD adalah seorang anggota LSM yang menyambi sebagai wartawan media daring. Sedangkan korbannya adalah seorang kepala sekolah PAUD di Kecamatan Sungkai Utara. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka AD mengatakan perbuatannya tersebut karena ia hilaf. Pembegalan payudara terjadi saat tersangka berpura-pura hendak mengkonfirmasi atau menanyakan masalah anggaran di sekolah yang dipimpin korban. Namun saat korban lengah, tersangka malah berbuat tidak senonoh. Tersangka ditangkap oleh warga yang mendengar teriakan minta tolong korban. Oleh warga, tersangka kemudian diserahkan ke polisi. Oleh pihak keluarga korban, selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian unit PPA Polres Lampung Utara. Kronologis kejadian yaitu pada saat korban sedang melakukan aktivitasnya selaku guru di salah satu PAUD yang ada di Sungkai Utara. Selanjutnya datanglah pelaku ke tempat bekerjanya korban dan di saat itulah terjadinya kasus pencabulan. Menurut polisi, tersangka merupakan seorang residivis kasus pencabulan. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pencabulan, ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Bermodalkan potongan rambut cepak, pria asal Magelang, Jawa Tengah ini nekat jadi tentara gadungan untuk mengelabuhi para gadis. Salah satu korban yang terperdaya adalah seorang perempuan warga Labuan Ratu, Bandar Lampung. Senin siang, Didi Setiawan yang sehari-harinya sebagai pedagang ikan ini ditangkap kepolisian sektor Kedaton, Bandar Lampung. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka dan korban saling kenal melalui jejaring sosial yang kemudian keduanya berpacaran dan bertemu. Tersangka berpura-pura berjanji akan menikahi korban supaya tersangka bisa leluasa meminta uang kepada korban. Setelah mendapatkan uang sebesar 5 juta rupiah dan ponsel, tersangka kemudian kabur. Deketin perempuan itu melalui apa? aplikasi Om. Terus kita chatan. Iya, chatan. Terus kemudian lanjut ke WA ya. Udah pernah ketemu berapa kali? Ketemu 3 kali, Pak. Yang ketiga itu baru minta duit. Alasannya apa? Ketemu pertama saya pinjam uang soalnya. Karena dana bertahap kepada si pelaku. Kemudian orang tua korban ini curiga. Ini kok kenalan tapi melalui aplikasi. Akhirnya dipancinglah untuk datang ke rumah. Setelah datang ke rumah, diklarifikasi ternyata bukan anggota, hanya mengaku anggota marinir. Ponsel korban yang dibawa kabur tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.
Seorang nenek penjual tempe dan toge di Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Senin pagi jadi korban peredaran uang palsu. Korban Sawiem, 70 tahun, menerima uang kertas palsu pecahan Rp100.000 dari pelaku yang belanja di lapaknya. Sawiem menyatakan tidak ingat siapa pelakunya sebab banyak pembeli di lapaknya. Ia menyadari mendapat uang palsu yang diduga dari salah satu pembelinya setelah akan membayar barang dagangannya ke agen. Ceritanya Mbak kok bisa dapat uang palsu Mbak? Ya namanya orang di pasar kan banyak orang belanja kan. Ya masa Bang mau ngingetin. Ngingetin ini dari palsu ya nanti kayak mana. Oh, yang belanja perempuan apa laki? Ya gak jelas. Gak jelas. Oh, bisa ketahuannya gimana Kak uang palsu Mbak? Ini kan saudara tahu di pabrik. Nah orang itu ngomongnya, Mbak ini duitnya Mbak dipisah kalau dari Mbak gitu. Ya mana duitnya palsu. Kejadian ini sempat menyita perhatian para pedagang lainnya yang iba terhadap Mbah Sawiem. Meski telah jadi korban peredaran uang palsu, namun Sawiem tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Belasan polisi dikerahkan untuk melakukan pengasapan atau fogging di permukiman sekitar Mako Polres Tanggamus di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Senin pagi. Ini setelah adanya satu warga di desa ini yang dirawat di rumah sakit akibat terserang DBD. Pengasapan difokuskan ke rumah pasien dan tetangganya. Tak hanya dalam rumah, pengasapan juga dilakukan di lokasi yang dicurigai sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah, yakni di siring, halaman rumah, dan belakang rumah. Menurut petugas, pengasapan akan digelar secara berkelanjutan untuk mencegah penyebaran wabah DBD. Di seputaran Polres dan Pemda Tanggamus ada yang terkena, oleh karenanya kita langsung bereaksi, melaksanakan fogging, mengantisipasi, meminimalisir supaya tidak terjangkit wabah DBD ini. Untuk hari ini kita laksanakan di satu desa di seputaran Polres Tanggamus dan akan berkontinu ke desa-desa lain untuk melaksanakan fogging ini. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung, jumlah warga di Kabupaten Tanggamus yang terserang DBD sejak Januari hingga April sebanyak 89 orang. Sedangkan jumlah keseluruhan kasus DBD di Lampung hingga April ini telah mencapai 3.316 kasus dengan angka kematian 12 orang. Kasus DBD terbanyak terjadi di Lampung Utara, sebanyak 700 orang yang terserang DBD, disusul Kabupaten Lampung Tengah lebih dari 600 orang, dan Lampung Timur hampir 500 orang. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.